Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para penguji yang terhormat Ibu Dr. Yeni Ratnayuningsi MA PhD, Ibu Dr. Cahya Buwana MA, dan Bapak Dr. Madyun Subuki, Master Hun, pembimbing sekaligus penguji dan peserta ujian pendahuluan yang berbahagia Tasha Jodea, dan Mas Adet D. Prasna selaku sekretaris sidang pada ujian pendahuluan kali ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara ujian pendahuluan ini, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ujian ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada peserta ujian pendahuluan tesis, Tasha Jodea Ikhtara, yang akan mempresentasikan penelitiannya dengan judul Analisis Hegemoni dalam Novel Akula Istri Teroris karya Abida El-Khaliki. Saya persilakan untuk mempresentasikan temuan-temuannya tidak kurang dari 10 menit. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Izin share screen. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para penguji dan dosen pembimbing saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penguji dan dosen pembimbing atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hegemoni dalam Novel Akula Istri Teroris karya Abidah El-Khaliki. Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah, pertama, masih banyaknya diskriminasi terhadap perempuan bercadar, dan khususnya para istri terorisme yang dikucilkan, bahkan diperlakukan dengan buruk oleh masyarakat karena adanya stigma terhadap para istri teroris. Yang kedua, peneliti ingin mengungkapkan adanya fakta sosial di dalam novel Akula Istri Teroris tentang adanya hegemoni yang dilakukan oleh kaum penguasa terhadap kaum subordinat atau masyarakat. Hegemoni dalam novel Akula Istri Teroris ini tentu tidak diketahui oleh sebagian pembaca jika tanpa adanya peninjauan lebih lanjut atau penelitian, karena kisah dalam novel ini secara garis besar hanyalah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dari seorang istri teroris saja. Jika ditelaah lebih dalam, novel ini memiliki isi kandungan yang berisikan fakta sosial tentang sejarah politik, ideologi, dan hegemoni. Setelah membaca novel secara menyeluruh, di sini peneliti ingin menjelaskan tentang masalah penggunaan cadar oleh perempuan muslim dengan mengumpulkan beberapa referensi dari penelitian tentang urgensi penggunaan cadar. Begitupun di dalam novel terdapat opini penulis atau pengarang tentang bagaimana bijaknya penggunaan cadar terhadap muslimah. Perumusan masalah terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama ialah jelaskan 3 teori sosiologi sastra yang terkandung dalam novel Akula Istri Teroris karya Abidah El-Khaliki. Poin kedua, jelaskan bentuk dari hegemoni Gramsci dan bagaimana proses terjadinya hegemoni tersebut di dalam novel Akula Istri Teroris karya Abidah El-Khaliki. Tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama, menjelaskan 3 teori sosiologi sastra yang terkandung dalam novel Akula Istri Teroris karya Abidah El-Khaliki. Yang poin kedua, menjelaskan bentuk dan bagaimana proses dari teori hegemoni Gramsci yang terkandung dalam novel Akula Istri Teroris karya Abidah El-Khaliki. Penelitian terdahulu yang relevan,
Poin pertama, jurnal oleh Novi Wening Wigati dan Widowati dengan judul jurnalnya Analisis Struktural Genetik dalam novel Akulah Istri Teroris karya Abida El Haliki. Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa hal sebagai berikut. A. Struktur novel Akulah Istri Teroris. B. Fakta kemanusiaan yang ada dalam novel Akulah Istri Teroris. Dan C. Subjek kolektif dalam novel Akulah Istri Teroris. D. Pandangan dunia dalam novel Akulah Istri Teroris. Perilaku diskriminasi terhadap terduga istri teroris dalam novel Akulah Istri Teroris. F. Nilai pendidikan karakter dalam novel Akulah Istri Teroris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Telah jelas terlihat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya kaji terletak pada objek penelitiannya, yaitu novel Akulah Istri Teroris. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya kaji ialah terletak kepada teori yang akan digunakan, yaitu teori hegemoni Gramsci. Kemudian yang poin kedua, jurnal oleh Fajrul Falah dengan judul Hegemoni Ideologi dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, kajian hegemoni Gramsci. Dalam analisisnya menyimpulkan bahwa tokoh utama dalam novel tersebut, Fahri, memiliki karakter yang soleh dan baik, sehingga syarat dengan hegemoni ideologi keagamaan. Tokoh utama mampu menghegemoni tokoh-tokoh lainnya yang merupakan para wanita yang mengagumi sosok Fahri. Fahri yang merupakan karakter dominan, baik hati dan sederhana berhasil memikat perhatian tokoh wanita sehingga menjadi terhegemoni. Fahri yang secara tidak langsung menghegemoni tokoh wanita untuk memeluk kepercayaan Islam yang sebelumnya ia beragama Kristen dengan ideologi yang disampaikan oleh Fahri tanpa adanya keterpaksaan sehingga hal ini disebut dengan hegemoni ideologi. Terlihat persamaan teori yang digunakan di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya kaji, yaitu tentang hegemoni Gramsci. Begitu juga perbedaannya terlihat pada objek penelitian yang digunakan, yaitu novel Akulah Istri Teroris. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan memperoleh data dan informasi tentang objek penelitiannya menggunakan buku atau alat audiovisual lainnya. Sumber data primer ialah hasil penelitian atau buku. Penelitian ini akan menggunakan novel Akulah Istri Teroris sebagai sumber data primernya. Sedangkan sumber data sekunder ialah berupa jurnal, majalah, koran, berita, dan teori tentang hegemoni Gramsci, sosiologi sastra, ataupun penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki titik kesamaan dengan penelitian ini, dan data yang bisa diakses melalui internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sastra dan pendekatan sosiologi. Setelah semua data dikumpulkan, yang berkaitan dengan pendekatan sosiologi, yaitu teori hegemoni Gramsci, teori sosiologi sastra Ian Watt, dan teori konflik Emir Durkheim, dan teori pendukung lainnya, maka akan dihubungkan dengan novel Akulah Istri Teroris karya Abida Al-Haliki ini. Kemudian, landasan teori menurut Roger Simon, istilah hegemoni telah digunakan oleh Plekhemov pada tahun 1880, yang kemudian dikembangkan oleh Antonio Gramsci, yang merupakan seorang Marxisme Italia dan juga merupakan seorang pemikir yang berbeda dengan pemikir yang lain pada masanya. Karena ia tidak menganut kekuasaan koersif. Hegemoni merupakan dominasi dari sebuah kelas terhadap kelas lainnya, sehingga pihak yang didominasi menerima dengan sukarela sebagai sesuatu yang benar, alamiah, dan common sense. Hegemoni menurut Gramsci bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan atau kekerasan atau paksaan. Akan tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani ialah penguasa suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah suatu organisasi konsensus di mana ketertundukan dilakukan melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Analisis hegemoni dalam novel Akulah Istri Teroris ini, yang pertama ialah bentuk hegemoni yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, hegemoni ideologi yang prosesnya ini dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan dan perkataan yang mendoktrin masyarakat untuk melakukan diskriminasi terhadap para istri teroris, khususnya yang menggunakan cadar. Terus bentuk kedua ialah hegemoni media massa,
yang dilakukan oleh kaum penguasa terhadap masyarakat dengan menggunakan media massa sebagai alat hegemoni untuk memberikan informasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing. Yang kedua, tingkat hegemoni yang terjadi dalam novel Akula Istri Teroris ini ialah hegemoni integral, yaitu ditandai dengan adanya kerjasama antara kaum penguasa dan masyarakat tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan sukarela. Tingkatan ini terlihat pada pemerintah yang telah mempengaruhi masyarakat melalui media massa dengan memberitakan kasus terorisme di Indonesia dan mengekspos para keluarga dari peledakan teroris tersebut yang mayoritasnya menggunakan cadar. Sehingga hal ini secara tidak langsung telah menggiring opini masyarakat menjelaskan bahwa perempuan bersadar itu pastilah oknum terorisme atau pendukung terorisme. Pemberitaan media massa tentang teroris dan perempuan bercadar tentu mengarah pada hal yang negatif, sehingga masyarakat tanpa disadari telah terdoktrin dan memberikan stigma pada perempuan bercadar atau para istri teroris sebagai sesuatu yang negatif dan terjadilah diskriminasi dalam masyarakat. Contoh dari bentuk hegemoni ideologi yang terjadi dalam novel Akula Istri Teroris ini terlihat ketika tokoh Ardiansah yang tertembak ketika ia akan berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Penembakan terjadi pada waktu maghrib oleh Densus 88 di depan masjid. Terjadi penembakan di masyarakat, di tengah masyarakat, disaksikan oleh masyarakat juga dan dilakukan di depan tempat ibadah masjid. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme ialah seseorang yang taat beribadah dan taat pada agama Islam. Hal ini secara tidak langsung telah menistakan tempat beribadah masjid, serta mengiring opini masyarakat untuk melakukan tindakan ekstrim terhadap oknum-oknum terorisme. Sehingga keluarga dan istri dari para terorisme mendapatkan perlakuan yang buruk dari masyarakat karena adanya ketakutan dan kewaspadaan yang berlebihan di masyarakat. Kemudian 3 teori sosiologi sastra dari Ian Watt dalam novel ini, diantaranya konteks sosial pengarang, yaitu pengarang dari novel Akula Istri Teroris ini memiliki latar belakang pendidikan Islami dan seorang feminis, terlihat dari karya-karyanya tentang perjuangan perempuan dalam konteks keislaman. Novel Akula Istri Teroris juga merupakan sebuah perjuangan seorang perempuan bercadar dalam mendapatkan haknya dan terlepas dari stigma dan diskriminasi. Yang kedua, sastra sebagai cerminan masyarakat. Meskipun karya sastra tidak menjelaskan secara utuh tentang realitas sosial di masyarakat, akan tetapi dalam kisah Akula Istri Teroris ini sebagian besarnya merupakan kisah yang dituliskan oleh Abidah El Khaliki dengan melakukan survei ke berbagai tempat, melakukan wawancara dengan para istri teroris. Salah satu tempat yang dilakukan untuk survei ialah di daerah Poso. Ketiga, fungsi sosial sastra. Setiap karya sastra pasti memiliki nilai yang terkandung dalam kisah atau ceritanya, yang kemudian bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pembacanya untuk mengambil hikmah di balik kisah atau bacaan tersebut. Begitupun dengan novel Akula Istri Teroris yang berisi pesan moral, agama, dan masih banyak lainnya. Pengaruh novel Akula Istri Teroris di masyarakat, salah satunya novel Akula Istri Teroris ini ketika akan melakukan launching di Gramedia di daerah Depok mengalami aksi demo dikarenakan adanya selembaran lomba berbusana seperti teroris dengan menggunakan cadar berpakaian serba gelap. Nah, hal ini jelas mendapat respon negatif dari masyarakat, khususnya para perempuan bercadar, yang menganggap ini sebagai pelecehan karena secara tidak langsung telah menyebutkan bahwa perempuan bercadar dan yang berpakaian serba gelap itu ialah oknum terorisme, sehingga acara launching ini tidak dilaksanakan. Kesimpulan, poin pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk hegemoni yang terjadi dalam novel Akula Istri Teroris, yaitu hegemoni ideologi dan media massa yang dilakukan oleh kaum penguasa terhadap kaum subordinat yang meliputi masyarakat, dan peran media massa sebagai alat untuk melakukan hegemoni. Terlihat pada kutipan dalam novel Akula Istri Teroris, adanya bentuk dari hegemoni ideologi yang memberitakan kasus terorisme dan peran perempuan bercadar yang berpartisipasi dalam aksi teror tersebut. Menampilkan identitas pelaku dan keluarga pelaku di media massa merupakan sebuah kesalahan dan tidak seharusnya dilakukan, karena adanya privasi yang harus dijaga demi keselamatan dan kenyamanan keluarga dari pelaku untuk hidup di tengah masyarakat. Pemberitaan yang berisikan hal-hal negatif akhirnya telah tertanam dalam pemikiran masyarakat
bahwa terorisme dan semua yang berhubungan dengan teroris merupakan hal yang negatif dan buruk. Terlihat dari itu dia bersalah atau tidak, jadi masyarakat akan berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk dan negatif. Hal ini yang kemudian menjadi awal dari diskriminasi yang terjadi pada istri teroris dan perempuan bercadar. Penelitian ini juga menjelaskan tentang 3 teori sosiologi sastra, Diane Watt yang mencakup konteks sosial pengarang yang merupakan seorang feminis, dilihat dari karya-karyanya yang mengandung unsur feminisme, karya sastra sebagai cerminan masyarakat, yaitu karya sastra sebagai mimesis atau fakta sosial yang diangkat menjadi sebuah karya sastra. Yang terakhir, fungsi sosial sastra yang berisi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karyanya tidak hanya sekedar pesan atau nilai moral saja, akan tetapi diharapkan bahwa novelnya ini akan menjadi sebuah awal perubahan bagi masyarakat untuk mengubah pemikirannya sehingga para istri teroris bisa terlepas dari stigma tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada Tasya Jodia Ikhtara atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penguji pertama, kepada yang terhormat Ibu Yeni Ratna Yuningsi MA PhD untuk memberikan catatan-catatan, penguatan-penguatan, dan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Adib Zamhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bu Dr. Cahya Buana, mohon maaf ya, katanya saya disuruh duluan ya. Jadi saya duluan. Mangga, ini jadi lagi kurang sehat. Oh gitu, Jadi, aduh. soklah iya. dilanjut, saya dengerin aja. Nah, untuk Dr. Makyun juga mohon izin nih, saya duluan ya. Iya Bu, silakan. Kebetulan saya lagi di perjalanan Bu. Oh gitu. Jadi silakan duluan Bu. Baik, pertama saya ucapkan selamat untuk Tasya ya yang sudah menyelesaikan draft tesisnya, karena ini ujian pendahuluan ya, bukan ujian akhir. Saya kira masih ada kesempatan kalau memang ada beberapa catatan yang akan disampaikan oleh penguji dan pembimbing, saya kira masih ada waktu ya. Ada 2 klaster, mungkin dua hal besar yang ingin saya komentari. Pertama dari sisi teknis, yang kedua dari sisi konten. Dari sisi teknis, ketika saya membaca tulisannya Tasya ini, saya kalau ibaratnya membaca Al-Quran itu banyak tanafusnya, karena panjang-panjang gitu. Jadi bacaannya panjang, jadi terengah-engah gitu bacanya. Nah, kalau dilihat, jangankan teks tesisnya ya, tetapi dari PPT-nya saja tadi kita melihat jumlah dari tulisannya itu betul-betul panjang, jadi bukan pointers. Nah, itu yang muncul di tesisnya. Jadi kalau saya lihat dari awal sampai akhir, ada kecenderungan Tasya ini senang menulis dengan idenya itu numpuk di satu paragraf gitu. Sehingga bagi pembaca ini bukan mempermudah tetapi mempersulit. Karena apa? Karena tadi itu kita harus mencoba untuk mengidentifikasi sebetulnya dalam paragraf ini mau bilang apa ya gitu. Ya, jadi kalau izin mungkin saya boleh share screen ya, Mas Adib ya, biar saya bisa tunjukkan ya. Ya, saya ingin coba tunjukkan contoh nah di sini misalnya ya. Nah, ini maaf ya ada warna kuning-kuning itu. Jadi di sini nih di background ya, paling tidak di background lah. Nah, jadi kalau saya lihat tulisan seperti ini, kecenderungan ini itu sampai ujung, sampai akhir. Nah, ini satu paragraf itu panjang sekali. Sebetulnya seperti ini tuh mempersulit yang nulisnya juga, kalau menurut saya. Karena apa? Nah, ini di sini sudah mulai lenggak-lenggok ya. Di sini tidak lurus. Ini dari sisi teknis ya. Ini yang dikirim ke saya kan ini nih. Nah, ini.
Jadi setiap paragraf itu panjang sekali. Dan menurut saya itu harus disederhanakan. Jadi ini mempermudah Tasya sendiri gitu ketika mengidentifikasi masalah atau ide pokok yang mau disampaikan di satu paragraf. Sepemahaman saya, satu paragraf itu hanya boleh memuat satu ide pokok saja. Sisanya itu adalah supporting ideas atau ide-ide pendukung ide pokok tadi. Nah, kalau saya lihat kenapa ini panjang-panjang, saya penasaran juga, hanya saya baca ke belakang. Jadi rupanya dalam satu paragraf itu kadang idenya bukan satu. Idenya bertumpuk-tumpuk. Ada beberapa ide yang masuk ke situ yang membuat Tasya mungkin merasa pindah aja deh. Pindah itu bukan karena melihat ide pokoknya sudah selesai atau tidak, tapi karena udah kepanjangan mungkin ya. Udah panjang, pindah saja. Nah, jadi satu hal catatan saya pertama, tolong dibaca ulang paragraf-paragraf yang sudah ada ini supaya dipastikan isi dari satu paragraf itu hanya satu ide pokok. Sisanya adalah supporting ideas atau ide-ide pendukung. Itu satu. Yang kedua, saya juga melihat banyak kesalahan-kesalahan teknis. Masalahnya bukan satu dua, tetapi banyak sekali. Sehingga kesimpulan saya, sepertinya Tasya belum sempat membaca ulang tulisannya sendiri. Karena apa? Karena ada misalnya baru ngomongin poin A di paragraf yang sama ya. Di awal ngomong poin A, kemudian di paragraf yang sama di bawah disebut lagi. Oh, berarti Tasya ini tidak baca ulang tulisannya. Itu. Nah, jadi typo-nya banyak. Nah, ini nih saya yang paling banyak itu adalah huruf besar yang tidak pada tempatnya misalnya. Karena kebetulan ini pakai bahasa Indonesia, jadi hemat saya tulisan ini harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah kebahasaan karena ini tulisan ilmiah dan ini sangat mengganggu. Nah, ini yang merah-merah ini saya berikan contoh ya di sini, menuslikan. Ini kan maksudnya menuliskan, ya kan? Di mana itu nulisnya pisah apa gabung? Pisah ya, Bu. Kenapa pisah? Karena tempat. Nah, iya. Nah, yang begini banyak sekali nih di sini, Bu, di mana? Iya. Ke bawah banyak sekali. Nah, tolong ini dibaca lagi. Ini bukan karena Tasya tidak tahu, tapi Tasya tidak membaca ulang tulisannya. Jadi sebelum diserahkan ke pembimbing, apalagi diujikan, tolong baca sendiri tulisannya ya, sehingga bisa tahu kira-kira kekurangannya di mana. Nah, ini di masyarakat. Ini yang merah-merah saya berikan contoh. Nah, misalnya ini saya berikan contoh ini, stigma. Ini kan pasti bukan begini kan tulisannya. Ini saya berikan contoh lagi. Nah, ini tulisan ini salah. Ya, saya sudah cek tuh yang betul itu begini. Karena apa saya gini? Ini kayaknya Fransai. Fransai itu berarti bahasa Prancis dia, bukan bahasa Inggris. Pasti tulisannya nggak begini. Makanya saya cek. Ternyata tulisannya seperti ini. Itu ya. Nah, ini contohnya. Ini pasti ini revolusi. Ini saya tunjukkan yang di awal-awal, peristiwa, huruf E-nya hilang. Nah, biar kelihatan bagaimana Tasya ini kurang telaten ya, kurang teliti. Peristiwa. Nah, mengabarkan misalnya pada tanggal 13 Oktober. Ini 13 Oktober ujug-ujug apa ini? Tahun berapa? Siapa yang mengabarkan? Subjeknya mana? Itu enggak ada. Nih reported. Nah, pasti bukan begini, intelijen, nah, ya kan? Pertamakan. Ini maksudnya ini yang pertama, ya kan begitu. Nah, ini yang begini, ini saya tunjukkan saja sepintas nih ya. Ini hampir pada semua halaman ini ada ini Anatara Elis ekonomis apa itu? Ya kan nggak mungkin bahasa Indonesia seperti ini. Ini situasi sia. Nah, ini coba. Saya tunjukkan lagi maksud saya betapa ini sangat mengganggu ketika dibaca gitu. Nah, saya mau tunjukkan yang bab 2-nya. Saya baca karena sebetulnya menarik sekali ya. Saya baca teliti karena topiknya sangat menarik gitu. Jangan sampai isinya menarik, kemudian membaca terganggu karena hal-hal teknis. Nah, ini nih, di sini aja misalnya.
Sosial, hubungan, kan titik. Pasti tahu dong habis titik apa, kan begitu. Yang begini banyak sekali ini. Nah, kemudian ini. Cermin ini nih, tuh lihat kehidupan. Nah, Dostoyevsky. Kalau nama asing, tolong dicek sekali lagi. Udah gitu di sini Dostoyevsky di Jerman. Setahu saya Dostoyevsky itu dia orang Rusia. Makanya saya cek loh kok si Dostoyevsky pindah ke Jerman ya gitu. Saya pikir begitu. Makanya saya cek kok jadi di Jerman. Apa iya dia di Jerman tahun segini. Kalau yang saya tahu teorinya dia ini Fyodor Dostoyevsky ini dia orang Rusia, seorang ahli tentang kritik sastra, tetapi bukan dari Jerman gitu, dari Rusia. Makanya saya cek, loh iya, oh masih di Rusia kok gitu, saya cek gitu ya. Tapi nah, ini tolong dicek lagi ya, ini dari mana referensinya? Iya, referensi yang nomor 45 ini footnote ini mengatakan dia di Jerman gitu. Atau misalnya periode ini dia di Jerman, tapi sepertinya ini lahir sampai meninggal ini. Ini jadi ini contoh lain lagi istilah asing ya, Aufklärung. Ini karena saya tahu Aufklärung pencerahan itu dalam bahasa Jerman, terus kok ini Aufklärung betul nggak ya? Saya cek, oh ternyata salah. Ini. Nah yang begini itu banyak sekali. Ya jadi saya minta Tasya pertama kali yang dilakukan adalah baca sendiri. Pastikan typonya itu ya 1-2 bolehlah, tapi kalau terlalu banyak itu nanti akan terlalu kelihatan bahwa Tasya ini tidak membaca ulang. Ini yang di sini tuh ada lagi. Tuh. Ini saya mungkin bacanya juga tidak terlalu teliti ya, mata saya sudah ya namanya faktor U ya mungkin. Mata saya tidak sejernih matanya Tasya lah pastinya gitu. Sama, Bu. Tolong ini apa nih kayak gini nih kan ini kan mengganggu sekali nih tuh ya. Nah itu contohnya. Ke belakang juga sama. Oke itu yang pertama. Yang kedua ada yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya tesisnya Tasya ini masuknya kategori kajian sastra apa? Kalau sesuai konsentrasi sastra Islam. Oke. Sastra Islam itu apa ya? Sastra Islam itu? Sastra yang sastra tapi dalam ininya penelitiannya terdapat unsur-unsur keislaman. Secara teoritis perkembangan sastra Islam itu bagaimana di Indonesia khususnya? Untuk perkembangan sastra Islam sendiri bisa dilihat dari karya sastra yang ada di Indonesia saat ini. Telah banyak sekali penulis, pengarang karya sastra yang yang telah maju dan banyak juga karya sastra itu yang diangkat menjadi sebuah film layar lebar, dan itu merupakan suatu kemajuan di bidang karya sastra seperti itu, Bu. Kalau sebagai bidang khusus ya, bidang kajian khusus, ada tidak kritikus-kritikus sastra yang memang mengkategorikan ini sebagai disebutnya sastra Islam? Karena kalau kita bicara teori sastra secara umum kan memang tidak ada tuh sastra Islam ya. Itu nah tapi yang saya ingin tahu dalam konteks Indonesia apakah kajian tentang sastra Islam ini sudah menjadi klaster sendiri yang memang dedicated untuk dan disebutnya sastra Islam. Nah, Tasya sudah explore belum? Sudah menggali belum? Belum, Bu. Nah, saran saya karena Tasya ini bicara tentang sastra Islam dan menurut saya perkembangan di Indonesia memang cukup menarik ya perkembangannya, dimulai dari yang si Fakhri itu ya, ada Fakhri itu di Mesir kan, tuh namanya, ayat-ayat cinta misalnya, kemudian nah itu dikategorikan sebagai sastra Islam gitu. Apa iya ya yang direpresentasikan oleh sosok Fakhri itu sebagai apa misalnya diskursus dalam Islam kemudian disebut sastra Islam. Nah coba secara teoritis menurut saya perlu background ini untuk Tasya ketahui ya, karena itu yang menjadi kajiannya, maksudnya spesialisasinya nanti kan di situ. Jadi harus tahu peta bagaimana kajian sastra Islam khususnya di Indonesia.
Oke, kemudian yang kedua, saya ingin tahu karena Tasya ini menyebut-nyebut beberapa kali ya tentang novel itu sebagai salah satu contoh dari teorinya Plato tentang mimesis. Nah, saya ingin tahu pemahaman Tasya tentang mimesis. Kenapa novel katanya dianggap sebagai salah satu bentuk dari mimesis menurut Plato? Ya, baik Bu. Jadi karya sastra ini kan terlahir atau tercipta dari realitas sosial yang ada, realitas sosial dari pengarang tersebut. Pengarang tersebut kan hidup di tengah masyarakat. Jadi gejala-gejala sosial yang ada di sekitar pengarang itulah yang menjadikan referensi atau sumber dari terciptanya sebuah karya sastra itu. Meskipun tidak menjelaskan secara menyeluruh atau detail bagaimana situasi sosial, gejala sosial yang terjadi, akan tetapi penulisan karya sastra ini sebagian besarnya tentu terlahir karena adanya fakta sosial yang ada di sekitar pengarang tersebut yang emang terjadi di lingkungan sosial pengarangnya seperti itu. Oke, berarti alasannya Tasya menjadikan teorinya Plato sebagai referensi untuk menjelaskan poin tadi, berarti pemahaman Tasya adalah bahwa menurut Plato, sastra itu merepresentasikan kejadian yang terjadi di masyarakat dan itu menunjukkan sesuatu yang benar terjadi, begitu? Nah, ya seperti itu. Nah, apa iya seperti itu? Coba kaitkan dengan teorinya alam ide. Justru kalau dalam teorinya Plato, justru sastra itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran, sesuatu yang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena kalau dilihat leveling dari teorinya Plato tentang mimesis, justru sastra itu adalah bukan meniru sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi dia meniru tiruan dari alam ide. Itu. Nah, coba saya ingin tahu menurut pemahaman Tasya bagaimana sebetulnya teori mimesis Plato ini, karena jangan sampai salah penafsiran. Kan ada teorinya mimesis menurut Aristotle yang itu berbeda, counter dari teorinya mimesis punyanya Plato. Nah, saya coba dijelaskan bagaimana teori mimesis menurut Plato itu seperti apa? Teori mimesis menurut Plato belum saya eksplor lagi sih Bu. Nanti bakalan saya ke depannya saya jadikan ini perbaikan untuk penelitian saya. Ya, kenapa penting? Karena dua kali paling tidak di ingatan saya 2 kali Tasya ini mengutip itu untuk mensupport ide bahwa sosiologi sastra itu adalah teori yang merepresentasi sastra sebagai representasi dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan merujuklah kepada teorinya Plato gitu. Nah, kalau menurut saya itu bisa saja, tetapi harus dielaborasi dengan baik karena berbeda. Kalau menurut Plato, jadi Plato itu teorinya mimesisnya itu berasal dari teori dia tentang alam ide. Ada alam yang namanya alam ide. Alam ide itu kemudian ditiru oleh realitas, misalnya ide tentang kursi. Menurut Plato, the idea of chairness itu kemudian diturunkan menjadi bentuk kursi. Nah, ada kursi, jadi kursi yang ada di dunia ini meniru ide kekursian yang ada di alam ide. Nah, kalau ada sastrawan yang membuat puisi tentang kursi, menurut Plato, berarti dia itu hanya meniru tiruan dari alam ide. Jadi dia menulis puisi tentang kursi bukan bicara tentang hakikat kursi di alam ide, tapi hanya meniru konsep kursi yang sudah turun dari alam ide menjadi realitas, begitu. Nah, jadi bahkan kalau menurut Plato, kebenaran dalam sastra itu justru tidak bisa dijadikan rujukan karena dia hanya tiruan dari tiruan. Nah, makanya saya minta Tasya pelajari lagi ya. Ketika menempatkan teori Plato dalam konteks ini, yaitu harus hati-hati.
Nah, berbeda dengan teorinya Aristotle. Memang Plato dan Aristotle itu berbeda. Kalau Aristotle dia lebih mengaitkan teori. Oke, tiruan itu bukan kemudian mendegrade atau menjadikan karya sastra itu lebih rendah dari realitas, tetapi kalau menurut Aristotle, sastra itu justru menimbulkan kesadaran manusia, menimbulkan kesadaran manusia terhadap hakikat manusia gitu, atau hakikat realitas. Nah, jadi kalau memang kira-kira justru kontraproduktif, lebih baik itu ditiadakan saja. Maksudnya ya diskursus itu. Karena menurut saya dia nempel di pembahasan yang sebetulnya tidak ada pun sebetulnya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa menjelaskan, nah itu bagus ya. Mungkin poin lain yang saya ingin coba tanyakan. Nah, ini yang menarik adalah bentuk dari perumusan masalah ya. Perumusan masalahnya itu ada 2. Jelaskan 3 teori gitu ya. Itu menurut saya mungkin itu perlu dimodifikasi lagi lah ya. Modifikasi bahasanya. Jangan jelaskan 3 teori, itu kan seperti ulangan ya, ujian. Tapi ini sebetulnya research question, pertanyaan yang akan dijadikan titik tumpu penelitian. Misalnya mengapa atau apalah dielaborasi lagi. Kalau isinya ya mungkin nanti Bu Cahya saya kira akan banyak mengomentari karena beliau ahli itu di situ. Tapi kalau dari sisi saya merasa ada yang kurang pas saja. Jadi harus dimodifikasi untuk ininya, untuk wordingnya ya, kata-katanya itu menurut saya perlu diperbaiki lagi. Gitu. Oke, kemudian sebetulnya ada bentar ya, daya ingat saya itu memang suka begitu, jadi lupa nih. Oke. Yang saya ingin tahu ini sebetulnya kan menarik ya. Di awal Tasya itu udah berapi-api mengatakan saya nulis ini ingin mengcounter itu asumsi yang mengatakan bahwa yang namanya terorisme itu relevansinya kaitannya langsung dengan misalnya cadar gitu ya dan lain-lain. Itu menurut saya menarik. Nah, yang ingin saya tahu kalau teori hegemoni Gramsci itu seperti apa? Struktur teorinya itu seperti apa? Kalau struktur teori hegemoni Gramsci ini, jadi jika dalam novel Aku Lahir Teroris ini kan ada di balik stigma perempuan bercadar itu ternyata ada hegemoni atau suatu sistem kekuasaan yang dilakukan oleh kaum pemerintah terhadap masyarakat tanpa adanya paksaan atau bahkan disadari oleh masyarakat yang telah terhegemoni tersebut, sehingga akhirnya masyarakat yang terhegemoni itu tuh secara tidak langsung atau spontanitasnya memberikan stigma gitu Bu terhadap perempuan bercadar atau para istri terorisme. Yang ingin saya tahu itu bagaimana caranya Tasya mengidentifikasi secara langsung ya, saya lihat dari awal secara langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah hegemoni pemerintah kan gitu, yang disebutkan tuh langsung. Ini hegemoni pemerintah melalui media massa. Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya Tasya mengidentifikasi bahwa ini yang mendominasi dalam konteks hegemoni ini tentang isu ini adalah pemerintah, bukan yang lain-lain. Bukan pihak itu lain. bagaimana cara mengidentifikasi? Misalnya yang lain-lain yang saya maksudkan. Ya. Exposure tentang terorisme sama dengan atau berkorelasi dengan Islam. Kemudian terorisme berkorelasi dengan cadar. Sebetulnya exposure itu kan banyak dilakukan secara global. Bukan pemerintah Indonesia ya dalam konteks ini, tapi secara global. Misalnya film-film yang dibuat oleh Amerika katakanlah
tentang Afghanistan, tentang mana lagi kan banyak, tentang Irak dan lain-lain, itu kan sebetulnya di situ mengekspos bahwa yang menjadi bagian dari terorisme itu ya salah satunya adalah tadi itu keluarganya itu misalnya bercadar atau berpakaian dengan cara pakaian tertentu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba Tasya itu langsung menunjuk ini pemerintah nih hegemoninya gitu, menggunakan kekuasaan lewat media massa untuk menghegemoni kelompok ini. Nah, coba gimana ceritanya itu? Ya Bu, jadi sebenarnya saya kan menganalisis dipersempit di dalam novel Akulah Istri Teroris saja ya Bu ya. Jadi saya langsung mengarahkan kepada pemerintahan yang memang terjadi di kisah Akulah Istri Teroris tersebut. Tapi di kutipan dalam novel tersebut menjelaskan memang banyak selain pemerintah itu memang banyak secara global dari luar pengaruh-pengaruh asing seperti itu Bu. Di sini juga saya telah menjelaskan di dalam tesis saya di bab 4 kalau nggak salah, di situ saya jelaskan tentang kutipan yang ada di novel Akulah Istri Teroris bahwa stigma itu tuh tidak hanya dari pemerintah tetapi dari akar-akarnya itu dari luar negeri, dari asing gitu Bu. Di bagian mana itu dijelaskannya? Iya ada, bentar Bu. Di bab saya membaca ada misalnya mengutip tentang kejadian Bush ya, ada menyebut misalnya apa itu yang dimaksud? Iya kayaknya itu Bu. Yang analisis hegemoni dalam novel itu yang bab 4 di situ ada sih Bu kutipan-kutipannya tentang dia menceritakan kisah ini Bu, kisah konflik Poso. Jadi di novel ini tuh pengarangnya sedikit menjelaskan sejarah awal mula konflik Poso, kenapa bisa terjadi konflik seperti itu Bu. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang kisah si perempuan bercadar itu, tetapi dia tuh mengisahkan juga sejarah tentang konflik Poso yang terjadi seperti itu Bu. Oke. Nah, berarti di awal dan di ujung, di intro dan di kesimpulan, menurut saya frame-nya itu harus juga tercermin itu. Karena kalau saya lihat di awal, bahkan tadi di PPT-nya saja kan langsung plek gitu loh, langsung tanpa melihat konteks globalnya seperti apa. Jadi menurut saya itu penting untuk dimunculkan ya frame itu yang barusan tadi, bahwa sebetulnya ini ada konteks yang lebih luas hegemoni seperti itu. Tapi itu frame dimunculkan di di bab 1 ya, misalnya ya kalimatnya mungkin tidak perlu panjang-panjang, sehingga kalau saya membaca tidak kelihatan bahwa ini loh kok ujuk-ujuk ke situ gitu loh. Jangan sampai counter hegemoni yang dilakukan itu menjadi hegemoni baru, kan begitu, yang menurut saya juga itu nanti bisa dipertanyakan gitu. Nah, mungkin terakhir dari saya, kalau menurut Gramsci cara melawan hegemoni itu seperti apa? Sebenarnya hegemoni itu sebenarnya merupakan sistem yang baik, sistem kekuasaan yang baik ya Bu, jika dilakukan dilakukan dalam suatu negara. Jika tujuannya baik Bu, tapi kalau tujuannya untuk seperti menghegemoni seperti itu, jadi sistemnya itu disalahgunakan. Karena sebenarnya Gramsci ini mencetuskan teori hegemoni ini untuk untuk menghilangkan sistem yang sebelumnya yang pada masa kehidupannya Gramsci itu menghilangkan kekuasaan yang radikal seperti itu. Makanya dia menciptakan hegemoni ini gitu Bu. Sebenarnya jadi hegemoni itu sesuatu sistem kekuasaan yang bagus dan baik gitu Bu. Apa iya begitu? Kalau saya baca seperti itu sih Bu. Ya, maksudnya mungkin begini, bukan yang baik ya. Jadi hegemoni itu proses ketika
satu kelompok ingin mendominasi kelompok yang lain tanpa coercion, tanpa kekerasan, kan maksudnya gitu. Secara halus lah, misalnya lewat media massa, misalnya kan gitu, lama-lama masyarakat bilang, oh iya ya ternyata memang katakanlah yang bercadar itu memang teroris misalnya ya gitu. Itu kan tanpa pemaksaan, mengekspos ide tertentu, ideologi tertentu tanpa memaksa masyarakat untuk percaya, masyarakat kemudian percaya, kan begitu. Ya, artinya bahwa dia disebut baik itu bukan hegemoni itu baik, tetapi jika memang hegemoni itu dilakukan oleh kelompok tertentu dalam konteks tadi itu untuk sesuatu yang baik disebut baik, tetapi namanya hegemoni yaitu dominasi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi, cara mengcounter hegemoni itu seperti apa? Adakah teorinya Gramsci untuk kalau ada hegemoni itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau dari yang saya baca, saya belum menemukan sih bagaimana cara melawan hegemoni tersebut. Akan tetapi jika menurut saya pribadi ya Bu ya, mungkin hegemoni itu bisa dilawan dengan melakukan hegemoni lagi gitu Bu. Jadi kita harus bisa mendominasi lagi kelompok yang menghegemoni kita gitu Bu. Caranya dengan sama dengan seperti contohnya seperti saya menganalisis novel ini ya Bu ya, dan mengungkapkan bahwa dalam novel itu terdapat hegemoni, dan saya kan berharap bahwa penelitian saya atau tulisan saya ini bisa dibaca oleh orang-orang sehingga orang-orang juga bisa menyadari kalau mereka tuh telah terhegemoni seperti itu. Ya, betul. Jadi sebetulnya yang dilakukan Tasya di bab 5 itu yang disebut dengan counter hegemoni. Kan Tasya bicara tentang solusi ya, kalau tidak salah bab 5 atau berapa itu? Bab 5 ya. Ya, solusi ya, hegemoni atau jadi maksud saya gini, secara teori sebetulnya tidak usah lari ke orang lain, juga bisa menggunakan teorinya Gramsci sendiri. Dia punya namanya teori tentang counter hegemoni. Jadi mengcounter hegemoni yang terjadi itu bisa dilakukan menurut dia, yaitu dengan melakukan hegemoni lagi. Nah, yang melakukan hegemoni itu siapa? Kalau menurut dia, melalui apa? Melalui kalau dia fokusnya kepada education, pendidikan, dan kaum-kaum terdidik. Misalnya, ada yang disebut kalau istilah dia itu intelektual tradisional. Ada intelektual organik. Nah, itu mereka orang-orang ya, kelompok-kelompok yang bisa melakukan counter hegemoni. Nah, nanti silakan Tasya dibaca ya di situ untuk memperkaya theoretical framework di bab 5, supaya apa yang Tasya lakukan itu sebetulnya itu adalah teorinya Gramsci sendiri gitu, mengcounter hegemoni yang ada. Kalau memang Tasya bisa membuktikan itu adalah hegemoni yang sedang didiskusikan itu, kan begitu. Saya kira itu dari saya tentang catatan-catatan dari saya tentang hegemoni Gramsci yang ditulis oleh Tasya. Dan terakhir jangan lupa Tasya ya, di bagian ujung di referensi itu banyak sekali cara penulisan yang referensi yang keliru, yang belum tepat ya. Jadi tolong dilihat ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak Arief kayaknya ini tidur. Pak Arief tidur. Ya ketiduran saya. Halo. Sudah selesai Pak. Terima kasih. Maaf. Tahajud soalnya. Maaf, saya tiduran tadi. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Dr. Yeni Ratna Ningsi atas masukan-masukannya yang sangat banyak. Ini Tasya ya, perbaikannya lumayan ya. Ya, Alhamdulillah. Per kata ya, per halaman dibaca lagi ya. Dan dicatat sebelum diajukan ke ujian tesis nanti. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Cahya Buana untuk menyampaikan catatan-catatan dan masukan-masukannya. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Arief, Bu Yeni, Pak Suki ya,
Nah, kemudian Tasya Ada yang hadir Bu, hadir. dia Pak Adib yang hubungin saya tadi juga. Alhamdulillah. Pertama-tama memang selamat kepada Tasya karena sudah ada pada tahapan ini. Bu Yeni, sebenarnya saya berharap sampai akhir itu Bu Yeni aja ngomong. Saya udah cukup sebenarnya. Saya sudah melihat catatan Bu Yeni itu sudah sangat detail sampai huruf per huruf itu pun tampak jelas. Tinggal Tasya minta catatannya sama Bu Yeni. Bagaimana teknik penulisannya sudah sangat detail sekali meskipun mungkin Bu Yeni tidak sempat untuk membaca secara seluruhnya, tetapi dari ketelitian dan kejeliannya Tasya harus berterima kasih banyak pada Bu Yeni karena beliau sangat jeli sekali. Saya terus terang aja memang tidak konsentrasi untuk udah seminggu ini Pak Arif. Maaf. Kenapa Bu? Sepertinya kalau di swab mungkin saya kena kali ya. Sudah booster tapi Bu? Ya saya belum booster nggak apa aja. Jadi udah seminggu ini. Jadi memang luar biasa puyengnya, pusingnya di atas rata-rata tidak biasanya memang. Jadi memang untuk membaca, aduh lumayan tidak sanggup saya untuk membaca itu. Jadi sehat Bu, dapat sehat Bu. Iya, semangat Bu Cahya, ayo semangat. Batuknya ini yang masih Allah masih bertahan kuat sekali di. Makasih Bu Yeni, sebenarnya saya harus berterima kasih juga sama Bu Yeni karena sudah sangat detail sekali. Sayanya sedikit memang apa yang disampaikan tadi memang serius, memang perlu perbaikan revisi terkait dengan teknis memang luar biasa. Terutama coba dicek misalkan di abstrak, misalkan nih ya, saya nggak bisa nge-share ini mati ininya laptopnya. Kemudian Tasya, misalkan saya memulai dari abstrak saja ya. Coba bisa kamu bacakan paragraf pertama. Ya, Bu. Coba. Saya minta tolong bacakan karena nggak dikasih itu file soft copy-nya, soft file. Coba di paragraf pertama coba dibaca. Penelitian ini diangkat sebagai judul penelitian karena di sini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses hegemoni yang terjadi dan bagaimana kehidupan para korban istri teroris selaku korban hegemoni. Hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Dulu ya. Ya, Bu. Ketika membaca seperti itu, di dalam perasaan Tasya sendiri, itu struktur itu nyaman nggak sih dibacanya gitu? Belibet ya Bu. Gimana? Saya perasaan belibet sekali gitu bahasa. Belibet sekali. Lalu tujuan sebenarnya apa sih dalam tesis ini? Ingin menganalisis hegemoni dalam novel Akulah Istri Teroris, Bu. Yang ada dua itu loh, tujuan yang di dalam setelah rumusan masalah ada tujuan itu apa? Ya, Bu. Untuk mengetahui 3 teori sosiologi sastra yang terdapat dalam novel Akulah Istri Teroris. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk dan proses hegemoni yang terjadi dalam novel Akulah Istri Teroris. Nah, itu dia. Ada 2 pertanyaan yang saya tidak bisa menyambungkannya. Ketika di abstrak pun kemudian muncul sehingga saya tidak bisa menyambungkannya. Bu Yani bisa bantu ini 2 pertanyaan ini untuk menyambungkan pertanyaan pertama kepada pertanyaan kedua. Gimana Tasya? Karena pertanyaannya itu kan ada jelaskan, gitu kan? Maksud dari jelaskan itu apa? Yang pertama, Bu. Biar kita telusurin ini asal pokok persoalannya bagaimana, karena keterkaitan dengan abstrak sehingga berbeda. Pertama adalah jelaskan 3 teori sosiologi sastra yang terkandung dalam novel Akulah Istri. Sekarang, ketika pertanyaan seperti itu, maka seakan-akan
novel Akulah Istri Teroris karya Abida Al-Khaliki ini seakan-akan dia adalah buku tentang tiga teori sosiologi sastra. Nah, sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan pertanyaan ini? Coba dibaca dulu, diinikan dulu. Yang ini Bu, rumusan masalah ya Bu? Karena Ya, ini rumusan masalah nanti pasti berimbas kepada abstrak. Ya, Waktu tujuan. Coba. Kita telusurin ini pertanyaan dengan jelaskan tiga teori sosiologi sastra. Itu maksudnya apa? Jadi saya tuh ingin menggunakan tiga teori sosiologi sastra, kemudian dicocokkan atau dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam novel Akulah Istri Teroris. Oke. Pertanyaan berikutnya, tiga teori sosiologi sastra itu apa? Tiga teori sosiologi sastra itu ialah yang pertama Bu, konteks sosial pengarang, dan yang kedua karya sastra sebagai cerminan masyarakat, dan yang ketiga ialah fungsi sosial sastra. Kalau dibuat sebagai rumusan itu bisa dibuat dirinci seperti itu enggak? Jadi langsung mengacu kepada tiga, jadi bukan mencari jelaskan tiga teori sosiologi sastra. Karena ketika seperti itu yang dicari adalah seakan-akan novel itu adalah buku teori sosiologi sastra. Kemudian bisa enggak Tasya kemudian mengubah format pertanyaan itu menjadi misalkan bagaimana konteks konteks apa tadi? Konteks sosial pengarang yang melatar belakangi lahirnya novel Akulah Istri Teroris. Terus kedua apa pertanyaan berikutnya kedua? Terus pertanyaan kedua tentang jelaskan bentuk dari hegemoni Gramsci. Bukan. Tiga teori, teori itu. Sastra sebagai cerminan masyarakat, Bu. Oke. Pertanyaan lalu apakah kemudian peristiwa yang terjadi pada novel itu mencerminkan kehidupan sosial yang terjadi? Ini saya sekedar ini ya, biar Tasya memahami. Yang ketiga apa? Yang masuk dengan teori yang ketiga? Fungsi sosial sastra, Bu. Oke, yang pertanyaan yang pas gimana kalau untuk fungsi sosialnya? Bagaimana apa saja fungsi sosial sastra yang terdapat dalam novel Akulah Istri Teroris? Oke, langsung aplikasikannya gimana aplikasinya? Apanya, Bu? Ya, fungsi sosialnya itu aplikasinya ke itu apa? Ya seperti nilai-nilai yang terkandung dalam novelku, nilai apa saja seperti itu. Oke, artinya begini Tasya, harus merumuskan kembali pertanyaan tiga teori sosiologi sastra itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat aplikatif dan diaplikasikan ke dalam novel. Bisa nggak itu? Jadi diuraikan gitu ya Bu ya? Gimana Bu Yeni, baiknya ini diuraikan atau gimana? Karena pertanyaannya, dan itu udah terjawab belum dalam penelitian ini? Udah Bu. Sudah ada jawabannya? Iya, saya sudah. Bagaimana misalkan konteks yang melatar belakangi pengarang dalam menulis novel Akulah Istri Teroris, misalkan yang pertama itu kan, misalkan. Yang pertama itu berarti konteks kan yang melatar belakanginya. Berarti kamu tadi yang akan dijelaskan itu bagaimana misalkan kata Bu Yeni tadi tentang kasus tentang Poso, tentang bagaimana dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya konteks yang akan melatar belakanginya. Nah, yang teori sosiologi yang kedua itu adalah apakah novel ini mencerminkan itu kan? Ya, Bu. Adalah mencerminkan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat. Itu kan yang terjadi yang pertanyaan kedua. Ya, Bu. Nah, kalau misalkan kamu ingin membuat pertanyaan besarnya, di bawahnya sebaiknya kamu rinci dengan pertanyaan susulan tadi. Nah, yang ketiga adalah tentang fungsi ya? Fungsi. Ya, Bu. Oke, apakah misalkan apa fungsi sosial dari fungsi dari novel Akulah Istri Teroris di dalam kehidupan bermasyarakat? Misalkan ini saya kasih contoh aja pertanyaannya. Artinya kita harus menjelaskan pertanyaan besar yang tadi teori sosiologi, bukan menjelaskan teori sosiologi sastra, tetapi bagaimana ketiga teori itu kemudian diaplikasikan di dalam analisis novel. Bisa dipahami ya Tasya ya?
mungkin dijabarkan gitu ya Bu ya? Saya nggak tahu, nanti Pak Bu Yani mungkin bisa ngasih masukan dijabarkan, tapi kalau saya bisa disatukan dalam sebuah pertanyaan, pertanyaannya bisa disatukan di dalam sebuah pertanyaan, atau misalkan dirinci dalam pertanyaan kecil-kecil gitu, ya. Karena kalau enggak, ini agak merepotkan pertanyaan jelaskan 3 teori sosiologi itu ya. Karena bukan menjelaskan teori, tetapi kita akan mengaplikasikan teori itu. Nah itu, artinya kenapa ini pasti ke dalam abstrak akan berimbas ketika kamu misalkan penulis bertujuan untuk. Nah, kamu sebenarnya fokus pada hegemoni ataukah tadi? Kalau saya lihat itu kan fokusnya pada hegemoni ya, yang terjadi dalam kehidupan para korban istri teroris. Dan dengan tidak menyebutkan pada pertanyaan yang pertama, benar nggak? Iya, nggak ada Bu. Nah, seharusnya itu ada korelasi yang kuat antara pertanyaan yang pertama dengan hegemoni yang kedua. Kenapa? Karena pertanyaan pertama, konteks pengarang. Itu sangat harus kamu jelaskan tadi yang kata Bu Yeni. Kasus-kasus yang terjadi dan lain sebagainya, dan itu harus dijelaskan. Tuh. Yang kedua ya terjadinya hegemoni itu pasti karena ada konteks yang melatar belakanginya, kemudian sebagai gambaran realitasnya, lalu yang terjadi pada masyarakat terutama wanita bercadar itu seperti apa. Itu. Ya, ini bisa ditangkap nggak ya, Tasya? Saya khawatir. Jadi bagaimana kamu harus mengkorelasikan pertanyaan pertama dan kedua itu terjadi saling keterkaitan. Ya. Tuh. Ya, otomatis di dalam abstrak struktur gaya bahasa kamu tolong ya. Agak sedikit misalkan kayak gini. Dari dulu ini ada beberapa kali sebenarnya dalam abstrak misalkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain berpacu pada tinjauan pustaka. Berpacu maksudnya apa? Maksudnya itu berdasarkan sepertinya kayak gitu Bu. Iya, nanti berdasarkan bahasa yang ambigu yang kurang bisa dipahami. Tapi ini memang Tasya dari dulu selalu bahasa ya, selalu iya Bu. Gitu. Selalu ini saya hafal betul bahasanya, memang selalu kalang kabut strukturnya. Nah ini kayak kata Bu Yani tadi, kan Bu Yani itu sampai rajin menelusuri satu persatu. Nah Tasya juga harus menelusuri hal yang sama seperti Bu Yani tadi. Kata per kata, huruf per huruf itu sampai ditelusurin lagi, dibaca ulang lagi ya. Karena ini strukturnya banyak yang lost. Kalau dibacakan memang agak ribet, kayak misalkan penelitian terdahulu yang relevan itu setiap paragraf yang Tasya bikin itu harus dipikirkan lagi. Ya, karena struktur kalimatnya kadang pengulangan satu kata sehingga tumpang tindih, overlapping. Nah, itu bisa disimpelkan lagi nantinya ya. Ibu. Oke. Rumusan masalah dengan tujuan penelitian pasti nanti akan ada satu korelasi dengan yang lainnya. Nanti kalau ada perubahan dalam rumusan masalah penyusunannya, nanti di tujuan penelitian dilanjutkan lagi ya. Disesuaikan, disinkronkan lagi. Oke, saya hanya yang terakhir aja, pertanyaan terakhir saya. Oke, yang lainnya sudah tadi sama Bu Yani. Setelah Tasya ini menulis menganalisis novel ini, pandangan Tasya sendiri terhadap perempuan yang bercadar itu seperti apa? Ya sebentar, tadi yang Bu Yani tanyakan itu memang betul mengkanter hegemoni, yaitu tadi sudah benar jawaban dari Tasya adalah dengan hegemoni. Yang salah satunya sebenarnya novel ini sendiri sebenarnya sebuah bentuk counter terhadap hegemoni terhadap wanita bercadar itu sendiri. Nah sekarang Tasya setelah membaca novel ini, menganalisis novel ini, pandangan Tasya terhadap wanita bercadar itu seperti apa? Saya ingin tahu. Ya, Bu. Kalau menurut pandangan saya sendiri, sebenarnya perempuan bercadar itu mereka itu harus bisa melihat situasi lingkungan tempat mereka tinggal. Karena setiap daerah, setiap wilayah itu kan manusianya berbeda gitu ya Bu ya. Jadi ada yang menerima perempuan bercadar sebagai hal yang biasa, tapi ada juga
yang menganggap itu sebagai ancaman dan akhirnya membuat kerusuhan gitu kan di sekitar tempat perempuan bercadar itu tinggal. Nah, jadi ketika perempuan atau muslimah yang ingin mengenakan cadar, sebijaksananya mereka tuh harus melihat lingkungan sekitar mereka seperti apa gitu. Jadi tidak boleh jangan sampai keutamaan mereka menggunakan cadar itu hilang gara-gara kerusuhan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya gitu, meresahkan warga istilahnya gitu. Tapi kan sudah terjadi hegemoni. Iya sih karena sudah terjadi hegemoni itu kan jadi tapi kan walau bagaimanapun kita kan masyarakat yang tidak hidup sendirian ya Bu ya, ada tetangga segala macam. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan orang lain juga gitu, tidak boleh egois dengan prinsip kita gitu Bu. Oke, terima kasih Tasya sudah Kasih, Bu. dijawab. Itu aja mungkin PR-PR-nya nanti. Bu Yeni banyak tadi memberikan PR-PR sebenarnya. Silahkan dilanjutkan. Pak Arif, saya sudah ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Jaya, nggak tahu kalau Ibu sedang. Enggak, memang pasti kasih undangan lagi sehat. Oh, ya baik. Terima kasih dan saya sangat bergembira beliau walaupun dalam kondisi kurang sehat masih bisa bersama kita memberikan penguatan-penguatan ya. Semoga Ibu bisa segera sembuh ya. Ya Allah. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat kepada Bapak Dr. Makyun Subuki M.Hum selaku pembimbing untuk memberikan penguatan-penguatannya. Saya persilakan Pak Makyun. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali mohon maaf karena saya tetap wajib menerima undangan ini, padahal saya sudah ada agenda keluar kota. Jadi saya sudah tanya, kalau saya menguji sambil di perjalanan boleh nggak? Oh boleh katanya. Akhirnya ya nggak apa-apa itu ya. Tapi sebetulnya saya nyamannya ya menguji itu di tempat lah itu ya, di tempat yang ini. Ini kebetulan sudah sampai lokasi, jadi saya bisa duduk dengan tenang lah, nggak kayak di bis tadi goyang-goyang gitu ya. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi dan Bu Cahaya sudah cukup banyak dan menggambarkan sebetulnya beberapa hal yang sebetulnya juga ingin saya komentari. Memang kendala saya dulu bimbingan dengan Tasya sebetulnya lebih besar pada masalah aspek teknisnya ketimbang aspek tujuan penelitiannya secara umum itu ya. Jadi secara umum seperti tergambar tadi itu ya sebetulnya tujuan-tujuan penelitiannya itu tercapai itu ya. Maksudnya dalam arti dia ingin menjelaskan bahwa sudah terjadi hegemoni tertentu terkait dengan perempuan bercadar gitu ya. Itu sudah bisa dijelaskan lah. Hanya saja memang persoalan-persoalan teknis itu kemudian cukup mengganggu dan itu juga terjadi sebetulnya selama bimbingan itu ya. Dan memang kelemahan utama saya menurut kelemahan utama kami itu ya ketika bimbingan karena juga separuhnya sudah masuk ke masa pandemi itu adalah memperhatikan hal-hal teknis gitu. Jadi saya minta Tasya untuk memperbaiki diksi terutama itu ya. Saya kira yang menurut saya yang belum disebutkan ya, yang lain mungkin sudah disebutkan ya di masalah diksi rumusan masalah, kemudian bagaimana menyusun paragraf. Tapi hal yang secara konseptual tadi sering ada itu ya, adalah mengulang-ulang konsep. Jadi misalnya menjelaskan kata hegemoni itu berasal dari kata Yunani itu hegemonia itu saja berkali-kali itu ya. Itu dan itu sebaiknya ya cukup sekali itu ya. Kemudian bahwa hegemoni itu berasal dari Gramsci itu juga cukup berkali-kali itu ya. Jadi hal itu lah yang membuat saya itu ya membuat tulisan ini menurut saya menjadi paragrafnya menjadi cukup panjang-panjang gitu ya sehingga terkesan mengulang-ulang gitu ya. Bukan terkesan sih memang mengulang-ulang gitu ya. Nah, itu yang selanjutnya adalah masalah tentu saja tadi Bu Yeni sudah cukup detail itu ya. Ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Pertama membicarakan Gramsci itu ya tanpa membicarakan Marxisme secara lebih mendalam walaupun tidak harus ditulis loh ya.
tetapi menggunakan nalarnya secara lebih mendalam itu menjadi kurang greget gitu ya. Bahkan Marx sendiri itu ya, ketika dia membicarakan bagaimana kapitalisme melakukan normalisasi terhadap kehidupan buruh, sebetulnya sudah menyiratkan bahwa kapitalisme itu ya sebagai itu ya bentuk ini ya, bukan cuma paham tapi juga menjadi semacam gaya, bukan gaya hidup lah, tapi apa ya, semacam jalan hidup lah itu ya. Itu sudah melakukan normalisasi kegiatan masyarakat, misalnya melalui bagaimana sekolah itu harus diarahkan bersesuaian dengan tujuan-tujuan industri, kemudian bagaimana pola hidup masyarakat itu disesuaikan dengan pola kerja industri itu ya. Itu sudah menyiratkan bagaimana normalisasi itu sebetulnya merupakan hegemoni itu ya. Sehingga harusnya itu ya dengan cara begini Tasa bisa jauh menangkap bahwa hegemoni itu tidak mungkin dilakukan negara sendirian, gitu ya. Tetapi juga melalui apa? Melalui tentu itu ya hal-hal lain misalnya. Jadi media itu tidak boleh dipandang semata-mata sebagai representasi negara, tetapi juga sebagai representasi dari kapital-kapital yang bermain dalam isu wanita bercadar itu ya. Karena kalau kita lihat itu ya persoalan itu tadi sudah disinggung Bu Yeni juga, bahwa penstigma itu ya stigmatisasi atau menstigmaan terhadap para wanita bercadar itu tidak dilakukan sendirian oleh negara, tetapi dilakukan beramai-ramai itu ya oleh banyak pihak gitu ya, oleh media-media, oleh lingkungan pendidikan, kemudian oleh industri itu ya. Misalnya industri melarang wanita bercadar bekerja misalnya. Mereka kalau bercadar harus lepas cadar misalnya. Atau misalnya negara secara terang-terangan melalui jumpa pers ketika dia mengadakan terorisme, menampilkan gambar-gambar yang mereka anggap resmi itu ya sebagai bagian dari presentasi pers mereka itu ya. Atau bagaimana media menampilkan itu kan pihak-pihak yang banyak itu ya. Termasuk bagaimana lembaga pendidikan, lembaga keagamaan juga memainkan peranan itu. Jadi misalnya bahwa katakanlah yang sederhana, ini saya bukan itu ya. Sederhana misalnya mengkritik pandangan yang mewajibkan cadar misalnya gitu ya. Itu kan memberikan kontribusi yang walaupun kecil, itu memberikan kontribusi bahwa lembaga agama juga turut bermain di dalam persoalan itu. Lembaga pendidikan itu juga sama itu ya, melarang orang bercadar itu termasuk bagian dari cara menormalisasi itu ya, penerimaan orang terhadap paham bahwa bercadar itu tidak baik gitu ya, seolah-olah itu ya, seolah-olah tidak baik gitu ya. Nah, itu yang harus dipotret lebih dalam dan itu merupakan normalisasi yang sebetulnya tidak baru-baru amat dalam teori Gramsci itu ya. Dan Gramsci itu dalam satu sisi bagaimanapun kita harus lihat kaitannya dengan Marxisme itu ya. Jadi artinya gini, hegemoni itu tidak mungkin terjadi tanpa peran serta aktif seluruh anggota masyarakat yang terlibat. Itu mulai dari negara, masyarakat sekitar itu ya, media itu ya, industri, lembaga pendidikan itu ya. Dan itu semuanya bekerja sama itu ya. Tentu saja itu ya agenda besarnya ya bisa jadi mungkin itu ya, bisa jadi loh ya. Bisa jadi terkait dengan kapitalisme, bisa jadi terkait dengan negara. Nah yang kurang menurut saya adalah menghubungkan persoalan-persoalan itu. Di beberapa titik memang seperti Bu Yani bilang gitu ya, terlalu dominan menyebut negara sebagai satu-satunya pihak yang seolah-olah bertanggung jawab. Walaupun sebetulnya ada, tapi emang di kesimpulan itu yang disebut pertama itu negara dan mungkin satu-satunya ya kalau di kesimpulan. Saya kira itu harus diperbaiki bahwa sebetulnya yang melakukan itu, yang berperan dalam hegemoni itu bukan hanya negara ya, tapi bukan hanya pemerintah itu ya, tetapi banyak pihak itu ya. Dan dalam analisis itu kan ada disebutkan itu ya, memang bukan hanya negara itu ya. Jadi itu tolong diperbaiki itu ya. Kemudian itu permintaan saya adalah bagaimana menghubungkan itu ya institusi-institusi itu. Kan dalam analisis juga disebutkan itu ya, ada hegemoni ideologi, ada hegemoni itu ya, ya itu kan disebutkan ya. Maksud saya itu jangan hanya dianalisis sebagai bagian-bagian terpisah dan mandiri, tetapi itu dianalisis sebagai satu bagian keseluruhan. Jadi bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan. Jadi hegemoni itu tidak mungkin dilakukan sendirian itu ya. Tidak akan berhasil lah itu ya. Baik, Pak. Jadi gitu ya. Tolong itu aja sebetulnya itu ya. Kalau secara umum tujuan penelitian menurut saya tujuan penelitiannya tercapai. Hanya kelemahannya itu ya masalah-masalah teknis. Dan ternyata Bu Cahya punya pengalaman jauh lebih panjang gitu ya dengan
dengan Tasya itu ya dibanding saya itu. Maksudnya tolong itu diperbaiki itu ya, karena ya bahasa itu kan menunjukkan pikiran itu ya. Kalau pikiran kamu ruwet ya bahasanya nanti yang keluar ruwet juga itu ya. Iya. Saya kira itu yang bagian-bagian lain mungkin sama ya dengan dosen yang lain, dan karena Bu Yeni sudah menyebutkan cukup banyak dan lengkap itu ya. Saya kira memang tidak perlu banyak. Oh ya, satu lagi mungkin itu ya tadi terkait dengan teori sosiologi sastra itu ya. Iya, Pak. Saya kira pertanyaan yang paling praktis itu ya misalnya diubah menjadi gitu ya. Bagaimana itu ya, akulah istri Torres ini dipandang dari 3 aspek teori sastra yang kamu sebutkan soal Iya. sosiologi pengarang, konteks sosial dan fungsi itu terkait dengan hanya aspek-aspek dari teori sosiologi sastra, bukan teori sosiologi sastra itu sendiri itu ya. Tolong itu diluruskan itu ya. Jadi bagaimana itu ya karya itu akulah istri Torres ini berhubungan dengan 3 aspek dalam teori sastra itu ya, yaitu pengarangan itu ya, kemudian ke itu ya konteks sosial dan juga fungsi sosial dari karya sastra itu sendiri. Nah, terkait dengan teori sastra tadi saya memberi masukan lagi. Saya kira karena kamu membahas hegemoni itu ya, tidak ada salahnya kamu mengutip teori-teori sosial yang lebih kekinian itu, yang lebih realis itu ya, atau realisme sosialis lah. Misalnya kamu bisa mengambil bagaimana orang-orang Rusia itu menyusun teori sastra itu ya, misalnya orang-orang Rusia itu kan kuat sekali realisme sosialnya itu ya. Jadi lebih baru itu tidak ada masalah itu ya. Atau misalnya pakai gunakan aja yang terang-terangan, misalnya kayak Jonathan Fuller gitu ya, pendapatnya bagaimana itu ya tentang pandangan dia tentang sastra dan sosiologi. Ya, jadi hubungan antara dunia sosial dan sastra itu dalam konteks teori hegemoni itu lebih kelihatan. Karena kalau ke Plato itu kan, Plato itu idealis itu ya, orang yang menjatuhkan segala pangkal, segala masalah itu pada gagasan gitu ya. Memang terlalu jauh gitu ya. Jadi lebih baik langsung aja ke yang modern-modern, tokoh-tokoh teori sastra itu yang terpengaruh dengan Marxisme itu ya. Saya kira itu aja itu ya. Demikian Pak Arif, karena Bu Yani sudah cukup lengkap, saya kira dari saya tambahan itu saja itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Madiun Subukti. Ya, walaupun masih dalam perjalanan, masih menyempatkan untuk memberikan penguatan-penguatan pada anak bimbingannya. Baik, selanjutnya giliran saya selaku pimpinan sidang dan penguji untuk memberikan catatan ya. Saya kira tadi sudah diborong oleh Bu Yeni ya. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Yeni yang sudah secara detail memberikan catatan-catatan teknis ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya kira perlu diperbaiki juga dari sisi yang lain juga ya. Pertama terkait abstrak ya, tadi disinggung Bu Cahya, itu kalau Anda lihat di pedoman untuk nulis abstrak ya, abstrak apapun, abstrak jurnal atau tesis ya, minimal dia harus memenuhi IMROT, introduction, method, ya, result and discussion. Nah ini mungkin di aspek-aspek discussion-nya yang saya kira perlu penjelasan selain tadi ya. Yang pertama penelitian ini diangkat itu tadi sudah dibetulkan oleh Bu Cahya. Jadi Anda di aspek discussion-nya itu masih belum jelas ya kata redaksinya ya, wording-nya itu ya. Coba kamu baca dan kamu selami itu ya. Jadi persamaannya dengan siapa, perbedaannya dengan siapa, Anda mendukung teorinya siapa, ya, Anda membantah siapa, itu harus jelas di paragraf terakhir itu, discussion itu ya. Ya, mungkin sudah, tapi hanya bahasanya saja itu yang membingungkan ya. Saya ya. Iya, Oke. Jadi misalkan kata berpacu, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lalu berpacu. Mungkin mengacu ya, refer to gitu ya bahasa Inggrisnya, tapi berpacu. Berpacu dalam melodi nanti itu.
Iya toh. Nah, ini saya nggak tahu kok belum ada bahasa Arab bahasa Inggrisnya Tasha. Ya. Iya, itu apa, Prof? Belum. Belum Tapi ya. Harusnya di secepatnya, Prof. dahuluan sudah ada, tapi diperbaiki dulu bahasa Indonesianya, nanti mengacu bahasa Inggris bahasa Arabnya pada draft yang tadi kurang pas tadi ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian ini ya yang agak mengganggu untuk dot itu jangan pakai panah-panah begitu ya. Pakai yang bagus saja ya untuk misalkan di penanda itu loh apa penanda pakai panah itu saya kira tidak lazim ya dalam penulisan tesis ya. Panah kamu kan pakai panah itu ya, panah. misalkan ya itu pasnya untuk PowerPoint ya itu ya. Anda pakai strip atau apa begitu? Strip ya, Prof. Ya, apa namanya itu? Hyphen apa dash itu ya? Ya pakainya pakai strip itu ya. Iya. Supaya kelihatan formal ya. Iya, Prof. Kemudian persetujuan pembimbing ya, Anda belum ada persetujuan pembimbing ya. Sudah, Prof, lengkap. Sebelah mana ya? Di belakang ya? Iya. Harusnya di depan ya. Oh, iya baik. Halaman depan. Bisa ya jatuh. Dilihat ya susunannya seperti yang ada di. Kamu punya buku pedoman nggak yang warna biru itu? Ini yang warna merah, Prof. 2016-2020. Oke, ya. Ya sama saja sebetulnya. Tapi kalau kamu ikuti itu ya benar ya. Rumusan masalah sudah, kemudian ya tadi penulisan huruf besar dan huruf kecil ya masih banyak yang salah nama orang yang Marxian harusnya besar huruf kecil, awal kalimat huruf besar kamu kecil ya. Tuh ya, nanti dibaca lagi yang teliti ya. Baik, Prof. Sayang itu mengurangi penilaian itu kalau di ujian akhir nanti. Ya. Kemudian setiap awal bab itu beri pengantar ya, jangan langsung begitu aja. Bab 3 misalkan biografi, mungkin bab ini membahas tentang apa begitu ya. Ya. Bab 5 misalkan dampak hegemoni misalkan. Kasih itu pengantar sebelum ke subbab supaya enak ya. Tidak langsung cek gitu ya. Dibuat pengantar. Kemudian footnote ya. Harus dimulai dari angka terkecil di setiap awal bab. Mulai huruf 1 lagi ya, jangan disambung sampai angka ratusan gitu ya. Oh, per bab ya, Prof? Ya, per bab. Oke. Kemudian kamu masih belum bisa membedakan antara di kata depan ya dengan di untuk kata kalimat pasif. Di kalau kata depan harus dipisah. Di kampung, di desa itu dinya harus jangan digabung. Terus mungkin karena laptopmu itu pakai default bahasa Inggris, jadi menulis dibanding itu disbanding ya. Iya. Nah, itu dimatiin kan bisa tuh. Oh, baik, Prof. Ya. Kemudian halaman 29 itu ada kalimat yang kurang ya, tolong disempurnakan ya. Halaman 29. Cari aja di situ di bagian paragraf kedua dari bawah itu ya. Dan jangan menulis dan di awal kalimat karena itu kata satunya. Sehingga dan itu ya. Terus di halaman 29 footnote-nya itu ada bocok TTH itu apa maksudnya? TTH. Berapa tahun maksudnya? TTH, TT biasanya. Tapi karena kamu model footnote-nya ini pakai apa ini ya, si Keigo apa ya di sini, kamu enggak bisa apa namanya pakai footnote selingkung yang berbeda ya, harus konsisten. Kalau di pasca kita memakai apa? Kalau di Zotero itu Chicago apa ya? Edisi berapa itu ya? Harus atau ini apa? Turabian ya, Turabian. Anda harus pakai Turabian semua, jangan pakai yang body note, pakai Harvard System atau APA ya, harus konsisten ya. Baik, Prof.
Kemudian halaman 30 ya. Tolong kata-kata banyak yang salah ya di situ diperbaiki. Halaman 41 41 ya, 41 itu ya ABC-nya yang konsisten. Kalau A kecil ya Oh iya. kecil. Oh iya. Gini-gini nih mengganggu ya. Prof. Halaman 51 ya, juga 76, 77 dan lain sebagainya ya. Ya, Prof. Oke, kemudian masih banyak lagi tuh ya. Kemudian untuk kesimpulan ya, kesimpulan ini jangan terlalu banyak begini ya. Kesimpulannya banyak tapi belum jelas ini mana yang disimpulkan. Simpulan itu biasanya mengacu pada rumusan masalah. Gampangannya begitu saja. Tarikan dari rumusan masalah itu, pertanyaan pertama apa rumusan masalahnya? Jawab di kesimpulan. Baik, Prof. Supaya enak ya. Ya, Prof. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan mengingat Anda ini sudah pada tahap SMS ya, sekarat masa studi ya. Ya. Maka Anda harus secepatnya, jangan buang-buang waktu, minimal di ini sudah Februari nih, Anda harus sebelum pertengahan Februari harus maju ya. Baik, Prof. Insya Allah. Kasih dengan pembimbing ya. Kalau enggak, Anda nggak bisa ditolong ya. Baik, Prof. Baik, saya kira itu mohon Mas Adep untuk menempatkan Tasya di waiting room. Kita akan mendiskusikan ya, penilaiannya. Monggo. Mbak Tasya saya taruh di waiting room tapi jangan left dari Zoom ya. Ya, Pak. Silakan Pak Arif. Baik, para penguji dan pembimbing yang saya hormati, saatnya kita memberikan penilaian. Saya mohon kiranya bisa memberikan nilai ya. Monggo, pembimbing dulu saya kira akan lebih bijaksana. Berapa nih? Saya tadinya mau ngikut penguji malah tadinya. Samain dulu monggo. Ya, sebetulnya Pak. sebetulnya itu saya dengan Tasya itu bimbingan apa, kalau masalah substansi itu tidak masalah. Yang saya pusing memang menghadapi masalah teknis ya, dari awal nggak selesai itu. Berapa ya enaknya? Kemarin berapa Mas Adep itu WIP 2-nya itu, sebentar kita lihat di WIP 2 mungkin. WIP 2-nya berapa? Enggak dicantumkan ya. Dicantumkan Mas Adep di situ enggak? Oh ini ada nih. Iya ada Pak. Berapa itu? Sebentar. Saya nggak pegang bukunya. Nilainya 80. Oh iya, saya kasih 85 deh. Ya, Nah itu Bu Yeni 85. Saya berarti Saya. 86 lah ya. Iya, saya 85. Bu Yeni berapa? Saya 85 deh, sama. Sama 85 saya. Mas Adep berapa itu? Rata-ratanya 86, 85, 85,25 Pak. Ya, 85,25. Oke, baik. Bisa dipanggil kembali ya Mas Adep. Baik, Pak. Tolong ya. Bu Jaya banyak minum madu ini ya. Rempah-rempah. Iya, itu aduh. Vitamin. Aduh. Malam mulutnya masih pada pahit banget ya Allah. Istirahat Bu Cahya, istirahat. Istirahat mah nggak kurang-kurang, tidur siang malam ini. Tidur aja kerja. Makan enak. Makan bergizi. Silakan Pak Arif. Sudah gabung. Ya. Baik, skor sidang saya cabut kembali. Tiba saatnya saya akan mengumumkan hasil ujian pendahuluan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan peserta ujian yang berbahagia, berdasarkan keputusan Dewan Penguji, maka Dewan Penguji memberikan keputusan bahwa
Saudari Tasha Jodia Ikhtara dinyatakan lulus untuk ujian pendahuluan ini dengan nilai rata-rata 85,25 dan Anda diminta untuk memperbaiki berdasarkan masukan-masukan dan catatan-catatan dari para penguji dan pembimbing secepatnya ya, Baik, as soon as possible karena waktu ya. Karena waktu Anda paling tidak di minggu ketiga harus sudah selesai ya, baik. Februari ini ya, sehingga tidak ada konsekuensi yang lain ya setelah itu ya. Ya, Oke, saya ucapkan selamat dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para penguji, Ibu Yeni Ratna Yuningsi, Ibu Dr. Cahya Buana, Bapak Magyun Subki ya selaku pembimbing dan Mas Adep selaku sekretaris sidang. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ibu. semua. Pak Makin, terima Kak, kasih. semuanya. Terima kasih, Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yeni, Pak Bu Jaya. Ya, semuanya. Sama-sama. Izin live ya. Ya, sama. Terima kasih, Monggo, Pak. monggo, 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 Terima kasih. Mayun, monggo.